Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Isa Natural. Baiklah teman-teman, untuk hari ini kita berada di kebun atau di lahan tanaman terong kita ya, yang sekarang tuh sudah berusia 13 HST. Jadi untuk di lahan pertama ini ya, bukan menurut saya sih, menurut orang-orang yang lewat kok beda gitu di lahan sini dan di lahan yang kedua dan yang ketiga. Ya emang cukup subur banget ya. Jadi di usia 13 HST ya udah apa ya, dari segi daunnya pun gede besar gitu ya, terus hijau gitu, subur banget lah. Nah jadi untuk kali ini tuh ada beberapa tanaman yang udah terserang gitu atau oleh daunnya itu dimakan sama belalang kayak gitu. Jadi sedikit bolong-bolong ya. Enggak semuanya sih, cuma beberapa tanaman aja yang terserang, dan tunas airnya pun udah mulai bermunculan ya. Jadi ya kayak gini nih pertumbuhannya, udah berapa daun, tunas airnya pun di setiap ketiak daun udah mulai bertumbuh, udah mulai ada muncul. Jadi seperti ini tuh daunnya tuh pada bolong ya, ya disebabkan ya menurut saya sih sama belalang gitu. Belalang jadi kayaknya akan melakukan penyemprotan ya, atau penyepraian insektisida dan dicampur sama fungisida ya. Jadi kita jalan-jalan tuh. Nah, ini semuanya di lahan pertama ya. Jadi subur banget ya. Dan kita cek untuk di lahan yang kedua. Jadi seperti ini. Jauh banget ya perbedaannya dari lahan pertama ke kedua. Jadi kemarin udah melakukan penyiraman, jadi saya tutup dengan gulma yang udah kita cangkul atau udah kita bersihkan. Jadi kita tutup di bagian bawah tanahnya supaya ya kelembabannya terjaga gitu ya, nggak langsung kering. Jadi ada beberapa tanaman kita yang terkena kuning ya, virus kuning ya, atau apa itu namanya ya, kayak kuning gitu ya, bule gitu. Tapi saya untuk mengatasinya ya kita spray fungisida dan insektisida ya, supaya tidak terjadi penularan yang begitu serius ya. Saya nggak dicabut untuk tanaman yang kuning, tapi saya bersihkan. Saya cuma buang daun-daun yang kuning. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi daun yang pertama, kedua nggak kuning, cuma yang selanjutnya itu kuning sampai yang pucuknya pun udah mulai kuning. Cuma saya nggak dicabut ya saya. Ya namanya juga yang pertama kalinya menanam terong gitu. Jadi saya ya disayang-sayang aja meskipun terkena bule juga. Jadi saya cuma buang aja daunnya yang udah mulai kuning. Nah, baik teman-teman, untuk hari ini atau apa aja yang saya gunakan untuk penyepraian kali ini, yang pertama yaitu Ultradap dengan kandungan nitrogen 12%, fosfat 60%. Jadi ya emang untuk masa pertumbuhan ya. Kedua yaitu KNO3 merah. KNO3 merah ya dari Patani. Unsur haranya yaitu nitrogen juga dan kalium ya. Hanya kalium. Ini nitrogen dan
Untuk insektisidanya saya menggunakan Regen ya, yang bersifat sistemik ya, berbahan aktif apa ya, nggak jelas, berbahan aktif fipronil ya. Ini Regen 50 keren. Untuk pengisidanya saya menggunakan antrakol pengisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung, jadi antrakol pasti. Yang terakhir yaitu saya menggunakan perekat ya, selalu ya, setiap penyapraian saya menggunakan perekat. Jadi untuk dosisnya saya menggunakan Ultradap itu 4 sendok makan, dan untuk KNO3 merah menggunakan 4 sampai 5. Antrakol menggunakan 3 sendok, dan Regen 1 tutup botol ini untuk 1 tangki. Nah, jadi setelah penyapraian ini jadi ada beberapa hama yang udah mulai terlihat lesu, kayaknya mau mati setelah penyapraian. Ini tuh di lahan apa ya, bekas semayan kita tanam. Dan ini yang ketiga, lahan ketiga. Jadi setelah penyapraian jauh banget ya teman-teman. Apa aja perbedaan antara pupuk antara lahan pertama, kedua, dan ketiga, dicek aja ya di video yang sebelumnya atau video yang pertama, bagian pertama. Jadi lahan itu pertama, kedua, dan ketiga apa aja ya, jauh banget perbedaannya. Baiklah teman-teman, untuk kali ini atau hari ini cukup sekian ya. Bila ada pertanyaan ataupun sedikit yang membingungkan, boleh dicantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.